Sekunder ini dipotong dengan ukuran 09,05 tadi, atau ukuran 09 dipotong lalu disambung dengan ukuran yang 1 mili atau 105 mili. Yang penting sambungannya adalah di luar koker atau di dalam koker, tapi sebelah pinggir koker, jangan di tengah-tengah, nanti akan mengganggu daripada sap demi sap lilitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, para strummer ya, yang selalu mendukung channel saya. Untuk kali ini saya akan mencoba mengupas yang sering saya share di grup-grup ya, bahwa tipenya adalah SP ya. SP ini sebenarnya hanya dibalik daripada PS. Ini caranya masih dengan sistem join ya, dan juga ada yang dinamakan sistem meruncing. Bagaimanakah caranya kita mengupas ini? Insya Allah saya akan membantu ya, karena kalau yang SP ini sebenarnya sangat mudah untuk supaya daripada platina atau spool ini tidak overhead. Ini sangat mudah kalau yang SP, beda dengan yang PS. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu hadir di channel saya. Semoga kalian terus sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya ya. Salam sehat untuk keluarga. Silakan yang belum mampir ke channel saya, didukung subscribe-nya, bahwa subscribe itu gratis. Insya Allah akan menambah sebuah keberkahan buat kalian. Jangan lupa klik ya notifikasinya agar tidak ketinggalan konten saya yang terbaru. Oke, kita akan mengupas daripada sekunder primer ataupun primer sekunder dengan sistem join atau sistem kawat meruncing. Ini daripada jumlah lilitan antara sekunder dan primer ini berbeda dengan yang primer sekunder. Dengan tipe SP ini atau sistem atau sekunder primer ini sangat-sangat dasar ya, apalagi dengan sistem meruncing. Yuk kita bedah dulu ya. Maaf agak batuk. Oke ya, kalau yang namanya SP ini jelas secara otomatis adalah ya, ini untuk sekundernya kita lilit bersama. Misalkan ini adalah daripada Karen ini, kalau ukurannya saya beri rekomendasi ya, ini ukuran Karen terlilit bersih itu 9 sampai 9 ya, 9,5 cm. Ini terlilit bersih daripada Karen ya. Dan misal menggunakan kawat ini adalah yang super dasar, adalah untuk primernya 1,5 mm ya, dengan 09,05. Ini sangat dasar ya. Caranya adalah yang 09,05 ini dililit bersama. Maksud saya dililit awal ya, begini ya, dililit awal karena ini adalah SP.
Dengan ukuran keren sekian, ketebalan keren ini adalah 2 kali 2 atau lebih, dan ini dililit sebanyak 5 sampai 7 sap. Nah, kalau dihitung secara lilitan, jumlahnya itu di kisaran antara 450 ya bila 5 sap sampai 650 lilitan ya, perhatikan. Nah, setelah mencapai di angka ini atau sekitar 5 sampai 7 sap ya, nanti untuk sekundernya ini ya, anggaplah sudah 7 atau 5 sap ya, minimal 5 sap itu dikeluarkan ya. Nah, setelah dikeluarkan, lalu kita lanjut adalah yang dijoin di akhir antara ya, yang dijoin itu setelah ini tadi kuterangkan, dilanjutkan ini yang dijoin atau sistem joinnya adalah sekunder dengan primernya ya, itu dililit bersama. Kalau untuk satu akinya itu di kisaran 166 lilitan hingga 180 lilitan. Kenapa? Karena untuk ukuran kawat itu sudah cukup besar di angka 1,5 mm. Berbeda kalau dengan kawat yang ukuran 1,3 mm, itu tidak mencapai di angka tersebut. Nah, berarti ini adalah taruhlah ya. Nah, ini nanti dilanjut dengan maaf, inilah ya, kalau sudah dikeluarkan, ini adalah dilanjut untuk di join. Anggaplah ini sistem joinnya, ini di kisaran adalah untuk satu akinya di kisaran 150 hingga 160-an. Ini untuk satu akinya, atau sekitar ini 3 sap yang dililit bersama. Gitu ya sahabatku. Kalau untuk multifungsinya, 1 aki dan 2 aki, ini tinggal ditambahin lagi lilitan. Ini kan dikeluarkan ya. Untuk yang primer ini yang merah dikeluarkan, itu dilanjut lagi, dijoin dengan ini ya, dijoin dengan ini ya, masih dijoin dengan yang ini. Yang untuk sekundernya begini taruhlah ya, itu sebanyak 3 sap atau di angka 150 lilitan. Karena kalau kawat ini sudah besar, kalau kawat ukuran 1,3 cukup di angka adalah 120 hingga 125 lilitan, atau untuk jumlah keseluruhan daripada 24 volt ini adalah 250 lilitan.
Nah, kalau menghitung jumlah lilitan ini tidak semua orang itu akan bisa, karena ada sebuah rumusan cara menghitungnya. Paling mudah adalah hitung saja secara sub. Untuk sekundernya adalah dililit antara 5 sampai 7 sub. Lanjut di join adalah di kisaran 3 sub untuk satu aki. Primer dikeluarkan, lalu dilanjut lagi di join itu 3 sub lagi. Ini adalah untuk 2 aki atau 24 voltnya. Ini adalah kawat ukuran 1,5 mm. Nah, kalau kawat ukuran besar lagi, ini akan berbeda lagi. Secara hambatannya ini akan lebih banyak lagi. Karena apa? Bila menggunakan resep ini dengan ukuran primer 2 mm, yang terjadi adalah overhead nanti di platinanya akan rontok. Begitu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau ukuran daripada lebih kecil lagi, hambatannya lebih pendek lagi. Begitu. Jadi intinya ini adalah yang biasa dipakai adalah untuk primer sekunder. Ini cuma dibalik dengan sekunder primer. Nah, gitu ya. Bila mana ada yang merasa bingung, silakan ke WA saya. Di bawah deskripsi saya ada nomor WA saya, silakan WA ke saya, insya Allah saya bisa membantu. Intinya sama-sama belajar. Nah, sekarang adalah dengan sistem runcing. Ini akan lebih dasar lagi dengan sistem meruncing. Ini adalah contohnya begini sahabat-sahabatku. Ini untuk yang sekunder bila sudah 5 sub. Ini ya sudah 5 sub. Sekunder ini dipotong dengan ukuran 09,05 tadi, atau ukuran 09 dipotong lalu disambung dengan ukuran yang 1 mili atau 105 mili. Yang penting sambungannya adalah di luar koker atau di dalam koker, tapi sebelah pinggir koker, jangan di tengah-tengah, nanti akan mengganggu daripada sub demi sub lilitan itu. Ya, setelah dipotong disambung, disolder di tepian. Kalau paling enak saya sukanya adalah sambungannya di luar biar lebih enak. Nah, setelah itu dilanjut ya, ini misalkan yang 1 mili, dilanjut adalah yang di join dengan untuk primernya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Maaf saya tidak bisa gambar yang begitu sempurna, ini hanya sebuah simulasi saja. Mudah-mudahan kalian semakin tambah bingung ya, karena kebingungan Anda adalah sebuah PR. Toh pada akhirnya banyak yang WA ke saya, dan hasil akhir adalah di jari-jari Anda dan pikiran Anda yang akan menentukan. Sekali lagi, jangan asal-asalan. Semua itu adalah sebuah butuh biaya yang lumayan mahal. Beli kawat yang bagus, sekali gulung jadi. Jangan sekali-kali menggunakan minyak kawat seperti saya, karena itu harus benar-benar sekali gulung jadi. Bila bongkar pasang, kawat ini akan menjadi rusak. Kalau menjadi rusak, dipakai menjadi sebuah kebocoran, nanti akan menimbulkan sebuah korosi dan akhirnya hilang di voltase, apalagi di medan magnetnya tidak akan berfungsi.
Begitu para sahabat-sahabat saya, dengan yang sangat-sangat singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Insya Allah saya akan menggulung yang tipe seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perlu diketahui bahwa mengetes sebuah voltase dengan menggunakan poklam ini bukan sebuah ukuran ataupun sebuah patokan. Pada intinya dengan mengetes dengan sebuah poklam ini adalah supaya mengetahui bahwa alat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dengan durasi 5 sampai mungkin lebih ya, dari 5 menit sampai lebih secara full. Kalau ciri-ciri overhead ini adalah pasti di platina dia akan lengket, karena kalau sudah lengket ini sudah bermasalah secara otomatis seperti itu sahabat-sahabatku. Nah, yang jelas kalau tipe platina ini kalau mau bermain ampere ya, bermain ampere adalah menentukan kawat primernya semakin besar, maka secara otomatis daripada ampere itu semakin tinggi, dan semakin tinggi daripada ampere jelas di voltasenya nanti juga akan semakin bagus. Namun kendalanya adalah boros di aki. Saya punya resep, punya amunisi yang belum saya pernah keluarkan. Sangat irit di aki, namun tenaga badak. Rahasianya adalah harus 24 volt. Kalau dibikin satu aki atau 12 volt, ini hanya untuk air-air dangkal dan tidak bisa menembus kedalaman 1 hingga 1,5 meter bahkan lebih. Jadi dominannya adalah suplainya pada 24 volt, dan itu mainan si jadul saya dan belum pernah saya keluarkan. Dengan oret-oretan ini yang hanya acak-acakan, hanya asal saja, karena spontanitas saya itu kalau membuat sebuah tutorial ya, itu tidak pernah terkonsep, spontanitas saja, karena daripada bermain kayak gini itu tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi yang penting ekstra hati-hati dalam menggunakan alat ini. Jangan asal pakai. Telah aku bedah di konten saya sebelumnya bagaimana hal yang macam ini bisa membahayakan jiwa pengguna. Juga diharapkan yang masih hobi di lokasi, carilah ikan yang sudah besar-besar, yang kecil ditinggalkan agar selalu ekosistem ini selalu terjaga. Begitu sahabat-sahabatku sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena daripada saya membedah ini banyak sebuah kekurangan. Mohon maaf karena keawamanku saja. Bila sedikit ada sebuah kelebihan itu hanya kebetulan saja, dan bila ada yang mengalami sebuah kebingungan silahkan WA ke saya saja. Begitu, terima kasih. Tunggu proses selanjutnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan melilit ini dengan gambaran daripada tutorial ini. Saya akan praktekkan bagaimana caranya melilit yang benar dan hasilnya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.